Apakah dengan melakukan wawancara terhadap 1.200-an orang, lalu dengan serta-merta mengambil kesimpulan bahwa persepsi orang terhadap apa yang dipertanyakan di seluruh Indonesia adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tidak masuk akal bagi Bang Kica. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Lerata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Teman-teman yang berbahagia, pagi ini Bang Kica melihat ada kehebohan luar biasa di salah satu grup WhatsApp yang Bang Kica ikuti, dan Bang Kica ingin sharing soal kehebohan tersebut. Kehebohan yang telah membuat komunikasi di grup terbelah menjadi dua kubu yang masing-masing tentu argumentasi yang mereka kemukakan tidak terlepas dari bias-bias personal tentang preferensi mereka. Apa itu yang bikin heboh adalah soal survei persepsi publik. Jadi ceritanya ada teman yang memposting bahwa luar biasa Pak Presiden kita, meski kekuasaannya tinggal setahun lagi, tetapi tingkat kepuasan publik berdasarkan survei persepsi yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei itu sangat tinggi sekali. Dan ini bahkan menurut si teman yang memposting adalah yang tertinggi di dunia. Tidak ada presiden yang bakal habis masa jabatannya tingkat kepuasan publik setinggi ini. Lalu tidak berapa lama setelah posting tersebut dilempar teman di grup WhatsApp, ada teman lain juga yang melemparkan polling yang sudah diikuti oleh 30.000 orang lebih, yang mayoritas dari polling tersebut menyatakan tidak puas. Jadi ada dua hasil yang berhadapan-hadapan. Teman-teman yang berbahagia, Bang Kica tak hendak berkomentar soal apakah ini layak dipertengkarkan atau tidak, tapi Bang Kica lebih kepada bagaimana kita mari menggunakan akal waras kita dalam menilai setiap informasi. Kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan persepsi. Bicara soal survei persepsi. Persepsi tentu adalah pandangan orang atau pendapat orang tentang satu hal yang ditanyakan oleh si surveyor. Dalam merumuskan pertanyaan saja, itu ada banyak cara yang akan bisa menggiring orang untuk memberi jawaban. Jadi sebenarnya terkait dengan survei persepsi publik, ada banyak catatan yang Bang Kica ingin berikan. Nomor satu adalah, ini yang disurvei adalah persepsi. Persepsi itu sangat-sangat cair sifatnya. Persepsi orang, jangankan dalam hitungan hari, dalam hitungan jam saja terhadap satu hal bisa berubah. Itu nomor satu. Yang kedua, survei atau surveyor harus dengan secara transparan, terbuka, menerangkan siapa yang membiayai mereka, siapa yang memfunding mereka, untuk tujuan apa sebenarnya survei tersebut dilakukan. Lalu yang ketiga, soal metodologi. Sejauh ini yang Bang Kica lihat soal survei persepsi, baik itu menyangkut katakanlah elektabilitas Copras-Capres yang secara periodik dirilis oleh lembaga survei, atau survei terhadap tingkat kepuasan, ada juga survei soal approving ratingnya Pak Jokowi, itu juga tidak menyebutkan siapa yang membiayai. Lalu kemudian sampel size dari survei-survei tersebut yang Bang Kica lihat sekitar 1.200 responden. Nah, ini secara representatif apakah ini sudah mewakili jumlah populasi yang ratusan juta? Apakah dengan melakukan wawancara terhadap 1.200-an orang, lalu dengan serta-merta mengambil kesimpulan bahwa persepsi orang terhadap apa yang dipertanyakan di seluruh Indonesia adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tidak masuk akal bagi Bang Kica. Lalu yang ketiga, cara merilis yang ada time series-nya. Ini juga tentu ada maksud tersembunyi yang kita
bisa endus di sana. Lalu bagaimana glorifikasi dilakukan oleh media-media mainstream yang terafiliasi oleh para buzzer dan segala macam. Jadi teman-teman, menurut pandangan Bang Kica, survei persepsi publik ini lebih digunakan sebagai alat atau mesin propaganda. Mesin propaganda yang akan menggiring orang untuk, ya katakanlah dalam survei elektabilitas, menggiring orang kepada sosok tertentu yang secara time series selalu dimenangkan di posisi teratas. Dan sebenarnya untuk melihat apakah survei tersebut secara saintifik bisa diterima atau tidak, amat gampang sekali. Kalau survei tersebut sampel size-nya representatif, kemudian metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik, maka hasil polling yang time series-nya berdekatan dengan survei itu akan inline atau cenderung akan sama dengan hasil survei. Baik itu survei mengenai elektabilitas seseorang maupun survei terhadap kepuasan publik. Nah, yang Bang Kica lihat di sini adalah hasil polling itu berseberangan dengan hasil survei. Tentu ada sesuatu yang salah dalam metodologi. Bang Kica tidak hendak menyatakan bahwa polling sama dengan survei. Tidak. Polling tentu tidak se-scientific survei. Karena polling dilakukan hanya dengan melemparkan pertanyaan dan siapapun bisa menjawabnya. Sementara survei ada pilihan-pilihan siapa yang mau ditanya, seberapa besar ukurannya, dan bagaimana formulasi dari pertanyaan tersebut. Jadi survei secara saintifik lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dibanding dengan polling. Teman-teman yang berbahagia, Bang Kica ingat ada satu survei yang menggemparkan Indonesia, bahkan dunia. Itu terjadi di tahun 90-an kalau nggak salah. Ada survei tentang cadangan emas di Busang yang dilakukan oleh orang yang bernama, Bang Kica lupa ya, tapi intinya dia mengeluarkan series bahwa ada ribuan ton cadangan emas di satu daerah di Kalimantan sana, dan berlomba-lomba lah investor menanamkan uangnya, dan belakangan terbukti ternyata survei itu adalah survei abal-abal yang dia rilis sebagai cadangan berdasarkan sampel adalah emas yang dia beli, dia leburkan di bebatuan tertentu dan dia bawa ke laboratorium. Nah, sedangkan sesuatu yang pasti saja, jadi cadangan emas di satu tempat itu pasti, itu masih bisa diakalin surveinya. Apalagi sesuatu yang kepastiannya itu durasinya pendek, soal persepsi orang. Jadi mari ke depan kita cerdas, jangan kita terombang-ambing oleh survei persepsi ini, karena goal mereka bukan mau menunjukkan realitas, tetapi mau menggiring orang ke satu titik yang dia inginkan, yang mereka inginkan. Itulah yang mereka saat ini sedang lakukan, membentuk opini orang berdasarkan survei yang seolah dikemas dengan saintifik, diglorifikasi, didengung-dengungkan, dan harapannya ya agar orang terkesima, terpana, dan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, meskipun itu adalah kebohongan, itu akan dianggap sebagai satu kebenaran. Inilah yang namanya tuh era post-truth. Kebenaran bukan lagi sesuatu yang benar sesuai fakta, keadaan, tapi kebenaran adalah sesuatu yang bisa di-engineering, direkayasa. Dan itulah kebenaran yang sedang dan terus-menerus didengung-dengungkan. Teman-teman, mari kita cerdas sekali lagi dalam menyerap apapun informasi, dan tidak serta-merta kita harus percaya saja. Kita harus gunakan perangkat analisa kita. Kita coba cari sendiri apakah, atau kita uji informasi ini apakah benar. Jika kita tidak mampu menguji, ya kita tanya kepada orang yang kita anggap bisa memberikan pencerahan. Karena sekali salah kita dalam menganggap satu informasi yang tidak benar menjadi benar, maka kita akan terperangkap pada satu situasi yang tidak enak, yang akan membuat kita tersesat
tersesat adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Demikian kicau pendek soal survei, soal polling, soal bagaimana situasi, suasana yang sedang mengecoh kita dengan tipu-tipu hasil seolah saintifik, padahal di belakangnya adalah sesuatu yang sifatnya intrik, licik yang akan menyesatkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.